Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melian Gina Lestari dengan NIM 331025000161. Saya dari Unisula angkatan 5. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai waspada interaksi obat dan herbal yaitu aspirin dan ginkgo biloba menggunakan media leaflet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan leaflet yang berjudul Waspada Interaksi Obat dan Herbal, Obat Aspirin dan Ginkgo biloba. Apa itu aspirin? Aspirin merupakan turunan salisilat yang disebut juga asam asetil salisilat. Aspirin digunakan untuk terapi penyakit kardiovaskular, nyeri, dan peradangan. Dosis aspirin berbeda tergantung efek yang diberikan. Sebagai antiplatelet, dosis aspirin adalah 75 mg, analgesik 325-600 mg, dan antiinflamasi 1,2 gram. Lalu, apa itu ginkgo biloba? Ginkgo biloba merupakan tanaman yang kaya akan senyawa bioaktif, terutama flavonoid dan terpenoid, yang memberikan efek terapeutik dalam berbagai kondisi medis. Ginkgo biloba memiliki potensi untuk mencegah pembekuan darah dengan menghambat akselerasi trombosit yang dapat mengurangi risiko terjadinya stroke atau serangan jantung. Lalu, kenapa keduanya tidak bisa diminum secara bersamaan? Karena terdapat interaksi yang terjadi. Yang pertama, penggunaan ginkgo biloba secara bersamaan dengan obat antiplatelet seperti aspirin berpotensi menimbulkan interaksi farmakodinamik karena keduanya dapat memengaruhi fungsi trombosit. Lalu, aspirin bekerja dengan menghambat enzim kikloginase 1 secara irreversibel yang menyebabkan penurunan pembentukan tromboksan A2 sehingga agregasi trombosit terhambat. Dan ginkgo biloba mengandung ginkolit B yang berperan sebagai antagonis platelet activating factor sehingga juga menghambat aktivasi dan agregasi trombosit. Dan tanda-tanda yang diwaspadai diantaranya mimisan, mudah memar setelah trauma ringan, pendarahan hemoroid yang sering terjadi, pendarahan dari telinga setelah benturan ringan, dan pendarahan intrakranial sebagai komplikasi serius. Cara menghindari interaksi tersebut yaitu dengan hindari penggunaan ginkgo biloba tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker apabila sedang menjalani terapi aspirin. Yang kedua, informasikan kepada tenaga kesehatan mengenai seluruh obat, suplemen, dan produk herbal yang sedang digunakan. Yang ketiga, hindari penggunaan bersamaan apabila tidak ada manfaat klinis yang jelas, terutama pada pasien dengan riwayat pendarahan atau gangguan pembekuan darah. Yang keempat, hentikan penggunaan ginkgo biloba sekitar 36 jam sebelum tindakan pembedahan atau prosedur invasif untuk mengurangi risiko pendarahan. Dan yang terakhir, jangan menambah dosis aspirin maupun ginkgo biloba tanpa anjuran dokter. Lalu, untuk monitoring yang dilakukan yaitu pertama, pantau adanya tanda dan gejala pendarahan seperti mimisan, mudah memar, pendarahan hemoroid, atau pendarahan lain yang tidak biasa. Yang kedua, pantau nilai hemoglobin dan hematokrit apabila dicurigai terjadi pendarahan atau penggunaan kombinasi berlangsung lama. Yang ketiga, pantau jumlah trombosit dan parameter koagulasi, misalnya waktu pendarahan atau pemeriksaan koagulasi sesuai indikasi klinis, terutama pada pasien yang memiliki risiko pendarahan tinggi. Yang keempat, evaluasi penggunaan obat atau herbal lain yang juga dapat meningkatkan risiko pendarahan seperti antikoagulan atau antiplatet lainnya. Yang kelima, pantau keluhan neurologis, misalnya sakit kepala hebat, penurunan kesadaran, atau kelemahan mendadak yang dapat mengarah pada pendarahan intrakranial. Itulah video konseling mengenai interaksi obat dan herbal yaitu aspirin dan ginkgo biloba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.